karena panasnya persaingan kehidupan. Pribadi inilah yang tidak pernah tenggelam oleh hempasan gelombang tantangan kehidupan. Pribadi inilah yang selalu siap tegak lurus, bahkan bisa berjalan, bahkan berlari di tengah-tengah banyak onak dan duri merintangi kehidupan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pribadi inilah yang saat ini ditempa oleh zaman, yang diharapkan muncul dalam kehidupan di tengah-tengah banyak dukungan-dukungan terhadap kebatilan, dan di tengah-tengah banyak orang yang berusaha menenggelamkan kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah SWT, tiada kata yang lebih indah selain lantunan syukur dari Allah SWT, Rabb pencipta alam semesta ini. Karena limpahan rahmat dan karunia-Nya pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat kesempatan, serta diringankan langkah kakinya dari rumah menuju masjid dalam rangka melaksanakan sholat Jumat di masjid yang kita cintai ini. Salawat serta salam marilah kita senantiasa curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, serta keluarga dan sahabat-sahabatnya serta pengikutnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita yang sekarang dikumpulkan di tempat yang mulia ini dengan harapan nanti di akhirat dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini ada beberapa informasi yang harus kami sampaikan kepada jamaah. Yang pertama, kepada para jamaah yang baru sampai masjid, khususnya yang masih di lantai bawah dan masih muda, tidak sakit, segera naik ke lantai 2 untuk mengisi sop-sop yang masih kosong. Kemudian kepada para jamaah dan anak-anak, apabila nanti khatib naik mimbar untuk khutbah, diharap tenang dan mendengarkan, tidak main sendiri. Yang kedua, petugas Jumat kali ini muadzin Ustadz Rahman, khatib Jumat Ustadz Nasriuddin Hidayah SHI dari Kota Malang, dengan materi menjadi pribadi yang tangguh sekaligus sebagai imam sholat Jumat. Yang ketiga, kami mewakili takmir Masjid NH mengucapkan terima kasih kepada para jamaah yang telah memberikan infak untuk operasional masjid dan sedekah untuk perluasan lahan tanah masjid. Semoga amal baik panjenengan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang keempat, bersama ini kami juga menginformasikan bahwa pembebasan lahan tanah seluas 194 meter persegi beserta bangunan rumah dengan biaya 750 juta. Untuk keperluan ini kami memberikan kesempatan berinvestasi dengan cara melelang objek tersebut dengan paket harga berikut ini. Yang pertama, untuk 1 meter persegi dengan harga 4 juta rupiah. Untuk setengah meter persegi dengan harga 2 juta rupiah. Untuk 1/4 meter persegi dengan harga 1 juta rupiah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membangun masjid karena mengharap wajah Allah, maka Allah akan membangunkan bangunan yang semisal di surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang terakhir, pengumuman dari takmir. Yang pertama, kultum subuh dilaksanakan setiap pada sholat subuh. Kemudian yang kedua, kantin tamasa Sabtu malam Ahad 1,
tanggal 3 Desember 2022 pada sholat maghrib sampai dengan isya bersama Ustadz As'ad Joko Suryanto SHI dari Kota Kepanjen. Yang ketiga, kajian Tasim Ahad malam 4 Desember 2022 pada sholat maghrib sampai dengan isya bersama Ustadz F. Roji dari Gondang Legi. Yang keempat, kantin tamasya Rabu malam Kamis ke-1 tanggal 7 Desember 2022 pada sholat maghrib sampai dengan isya bersama Ustadz Syarif Hidayatullah SPDI dari Kota Batu. Demikian informasi yang perlu kami sampaikan kepada para jamaah. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وعلى آله وأصحابه ومن دعا إلى الله بدعوته وجاهد في الله حق جهاده أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاد شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Masyaallah muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah sekian banyak nikmat telah Allah curahkan dalam kehidupan ini untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk sahabat-sahabat kita. Termasuk kita diperkenankan hadir melangkahkan lahiriah dan batiniah di kesempatan yang baik ini, bagian tidak terpisahkan dari sekian banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah kita nikmati. Karena itulah satu kewajiban bagi kita semuanya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal dengan kalimat tahmid alhamdulillah, yang kita berharap ketika kita bersyukur terhadap semua nikmat ini, Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmat yang lain sebagaimana janjinya, la in syakartum la azidannakum. Dan kita juga berharap kepada Allah agar kita semuanya digolongkan menjadi hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah kehidupan yang semakin tidak menentu, di mana kebatilan semakin merajalela dan kemungkaran telah banyak terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Tentu ini membutuhkan modal yang cukup dari diri kita semuanya untuk bisa paling tidak berdiri tegak di tengah-tengah kehidupan ini. Atau kalau bisa kita mampu untuk bisa berjalan bahkan berlari di tengah-tengah banyak tantangan yang kita hadapi. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu modal penting dalam kehidupan, terlebih khusus ketika kita menghadapi berbagai macam tantangan ini, kita ini selalu merasa bahwa perjalanan kehidupan ini dipantau dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah resep yang diberikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang ketika malaikat Jibril bertanya kepadanya yaitu tentang ihsan, akhbirni anil ihsan, kemudian Nabi pun menjawab,
Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah engkau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya. Dan seandainya jika engkau tidak mampu melihatnya dan memang tidak akan bisa melihatnya dalam kehidupan ini, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Atau dengan bahasa yang lain, ketika kita melaksanakan berbagai aktivitas, karena semua aktivitas kita ini sebenarnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita sangat tidak mungkin untuk bisa melihat Allah saat ini. Karena itu pastikan bahwasanya kita ini merasakan bahwa diri kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Perasaan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala satu karunia yang luar biasa. Kalau orang ditanya beriman kepada Allah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat segala sesuatu dalam kehidupan ini, ya pasti semua orang beriman mengakui hal itu. Tetapi tidak semuanya orang itu merasakan kehadiran Allah dalam segala aktivitas hidupnya. Karena itulah karunia besar ketika seorang hamba merasakan kehadiran Allah, merasakan bahwa apa yang ia laksanakan dipantau, apa yang ia lakukan dilihat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita analisis sikap yang semacam inilah, sikap orang yang tangguh itu, atau mempunyai sikap muraqabah dalam bahasa agama, yaitu pribadi yang merasa dilihat, merasa diperhatikan dan merasa dikawal oleh Allah Subhanahu wa taala. Pribadi inilah yang bisa mengaplikasikan kalimat inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ucapan ini sangat mudah, yang tentu butuh tindak lanjut dalam kehidupan ini. Bagaimana ucapan ini menjadi sikap dalam kehidupan kita, bahwasanya solat kita, ibadah kita, hidup kita, mati kita lillahi rabbil alamin. Sikap inilah ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan pribadi itu tangguh di tengah-tengah badai kehidupan yang melanda. Pribadi inilah yang tidak pernah layu karena panasnya persaingan kehidupan. Pribadi inilah yang tidak pernah tenggelam oleh hempasan gelombang tantangan kehidupan. Pribadi inilah yang selalu siap tegak lurus, bahkan bisa berjalan, bahkan berlari di tengah-tengah banyak onak dan duri merintangi kehidupan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pribadi inilah yang saat ini ditempa oleh zaman, yang diharapkan muncul dalam kehidupan di tengah-tengah banyak dukungan-dukungan terhadap kebatilan, dan di tengah-tengah banyak orang yang berusaha menenggelamkan kebenaran. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka perlu muncul pribadi-pribadi tangguh semacam ini, dan bahkan kita berharap semua di antara kita lah yang nanti tampil sebagai pribadi-pribadi tangguh ini, yang siap berjuang, siap menghadapi semua tantangan dalam hidup ini dengan penuh semangat. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam aplikasi sehari-hari paling tidak ada 3 hal atau 3 indikator masyaallah muslimin, orang yang bisa dianggap tangguh atau muraqabatullah. Yang pertama, mereka-mereka yang dalam kehidupannya selalu bekerja keras,
Apa hubungan bekerja keras dengan pribadi yang tangguh atau muraqabah ini? Bekerja keras itu mengerahkan seluruh potensi yang ada di dalam dirinya. Ya, potensi lahiriah, potensi batiniah, potensi fikir dan potensi zikir dioptimalkan untuk mempersembahkan yang terbaik apa yang dilaksanakan. Itulah pribadi tangguh. Pribadi ini menganggap bahwa apa yang ia lakukan itu ingin dipersembahkan kepada Yang Maha Kuasa, ingin dipersembahkan kepada Yang Maha Baik, ingin dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mau dipersembahkan kepada Allah, tentunya ia akan mempersembahkan pula yang terbaik apa yang ia lakukan. Karena tidak mungkin mau mempersembahkan apa adanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kehidupan kita, ma'asyiral muslimin, kita saja ketika bekerja diawasi oleh atasan kita, kadangkala persiapan luar biasa, melaksanakan pula juga luar biasa. Itu hanya atasan yang melihat kita. Kalau seorang hamba merasakan dipantau oleh Allah, merasa dilihat oleh Allah semua pekerjaannya, maka ia akan selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik. Karena itu tidak ada seorang hamba yang muraqabah, memegang amanah dalam kehidupan ini, kemudian amanah itu tersia-siakan. Ketika seorang hamba menjalankan satu amanah dalam kehidupan ini dan ia mempunyai sikap muraqabah, maka ia insya Allah akan banyak berhasilnya. Kenapa? Karena dia selalu ingin mempersembahkan yang terbaik dalam hidupnya, dan persembahannya itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang akan memperhatikan, yang akan menilai adalah Yang Maha Kuasa. Kalau dinilai atasan saja kita menyiapkan sedemikian rupa, apalagi kita mau dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pribadi ini selalu bekerja keras dalam hidupnya. Apapun yang ia dikerjakan, selalu ia menunjukkan pekerjaan yang berkualitas. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin, pribadi yang istimewa atau pribadi yang hebat atau pribadi yang muraqabah adalah pribadi yang selalu optimis. Selalu optimis menjalani kehidupan. Sebaliknya ia tidak mudah pesimis. Kenapa? Karena ia yakin bahwasanya kehidupannya ini dipantau oleh Allah sekaligus dikawal oleh Allah. Tidak ada satu detik pun yang merasakan ia dilepas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dikawal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kehidupannya akan merasa nyaman dan aman. Sehingga ia akan tetap optimis. Kemudian tidak akan melakukan langkah-langkah yang menunjukkan bahwa itu pesimis atau bahkan putus asa atau putus harapan. Masyaallah muslimin, betapa banyak dalam kehidupan ini yang menjadikan kehidupan rusak. Itu karena faktor banyak orang-orang yang pesimis dalam hidupnya, atau banyak orang yang putus asa, putus harapan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah sudah berpesan, wala tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillah illa al-qaumul kafir. Janganlah sekali-kali kalian semuanya berputus asa di rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya tiada yang berputus asa di rahmat Allah melainkan orang-orang kafir. Selama orang itu beriman, selama orang itu yakin, selama orang itu muraqabah, ia akan tetap optimis dengan apa yang dia jalankan. Masyaallah muslimin, kerusakan-kerusakan dalam kehidupan ini karena terlalu banyak orang yang pesimis. Bahkan terlalu banyak orang yang putus asa dan putus harapan. Putus asa dan putus harapan tidak selalu harus mengakhiri kehidupannya di waktu yang tidak seharusnya. Tapi bagian orang yang putus asa atau putus harapan seperti orang yang ingin memiliki yang seharusnya milik orang lain. Misalnya ia harus melakukan korupsi, ia harus melakukan pencurian dan lain sebagainya. Itu bagian dari sifat dan sikap orang yang tidak optimis,
sekaligus sikap orang yang putus asa, putus harapan. Ia tidak punya keyakinan bahwasanya kehidupannya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia hanya punya keinginan untuk bisa menguasai di luar haknya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita pun optimis bahwasanya tidak pernah Allah menciptakan satu makhluk dalam kehidupan ini tanpa dengannya Allah memfasilitasi makhluk itu, termasuk sehebat kita manusia. Tidak mungkin Allah menciptakan manusia tanpa dengannya Allah memfasilitasi kehidupannya. Yang penting kita merasa muraqabah dalam hidup ini. Kemudian masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir bagi indikator dari orang yang muraqabah atau berpribadi tangguh adalah ia mempunyai kekuatan hati, ketangguhan hati, ketetapan hati, sehingga ia tidak mudah untuk tinggi hati lantaran ia dipuji, dan juga tidak mudah sakit hati lantaran ia dicaci. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penyebab orang tinggi hati atau orang sombong itu karena dirinya merasa punya kelebihan dibandingkan yang lain, dan kelebihan itu kemudian diakui oleh orang lain. Ketika orang itu merasa punya kelebihan, orang lain tidak punya kelebihan, dan ia merasakan bahwasanya kelebihannya itu miliknya, ia tidak merasakan bahwa kelebihan itu pemberian Allah Subhanahu wa taala, sehingga sifatnya kemudian tinggi hati. Orang yang muraqabah tidak akan pernah tinggi hati karena sadar bahwasanya kelebihan apapun yang Allah berikan kepada kita itu adalah amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah berkehendak, dalam sekejap potensi itu akan tiada dari dalam dirinya. Orang yang punya potensi, yakin bahwa potensinya itu diberikan oleh Allah, orang itu tidak akan pernah untuk sampai tinggi hati. Sehingga dipuji pun tidak membuat dia tinggi hati atau bahkan membuat dia sombong. Biasa saja dipuji oleh orang lain terhadap potensi yang dia miliki. Sebaliknya masyaallah muslimin rahimakumullah, ketika ada orang mencaci pun ia tidak mudah untuk sakit hati. Orang yang sakit hati itu sebenarnya karena ada satu tujuan yang tidak ia dapatkan. Ada satu harapan yang tidak ia peroleh. Ia mengharapkan sesuatu, ternyata ia tidak mendapatkannya. Mudah orang untuk bisa sakit hati. Masyaallah muslimin, kalau kita sudah fokus bahwasanya apa yang kita lakukan ingin kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka penilaian makhluk itu tidak ada artinya. Makhluk mencaci pun terhadap kita tidak akan mudah sakit hati. Kenapa? Karena persembahan amal kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selama kita masih punya keinginan untuk dapat perhatian makhluk, selama kita masih punya keinginan untuk mendapatkan penghargaan makhluk, selama itu akan kita mudah untuk sakit hati, mudah untuk putus asa. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah orang yang muraqabah merasa dipantau oleh Allah amalnya, dan amalnya ingin dipersembahkan hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia melakukan kebaikan, sekalipun tidak ada orang yang memuji, biasa-biasa saja. Bahkan ketika ada orang yang mencaci, itu pun juga biasa-biasa saja, tidak kemudian dia sakit hati. Kenapa? Karena amalnya ia ingin persembahkan kepada Yang Maha Kuasa. Sebagai ilustrasi masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melakukan satu perbuatan, satu hal yang ingin kita persembahkan, misalnya ingin dilihat oleh seorang menteri, masyaallah muslimin. Pekerjaan kita ingin diperlihatkan kepada seorang menteri. Kemudian pekerjaan kita dilihat oleh anak-anak kecil, anak-anak TK. Kemudian anak TK itu bilang, "Oh, pekerjaan Anda bagus," atau "Pekerjaan Anda jelek." Apa kemudian kita yang ingin mempersembahkan perbuatan kita kepada menteri itu, kemudian ketika ada TK menyanjung kita atau anak kecil itu mencaci pekerjaan kita, apa kemudian hati kita ini merasa bangga atau merasa sakit? Tentu tidak. Kenapa? Karena bukan untuk anak TK kita melakukan hal itu. Sama dengan perbuatan dalam keseharian kita, masyaallah muslimin. Ketika kita fokus ingin mendapatkan ridha Allah, kita ingin fokus untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, penilaian orang, penilaian makhluk ini biasa-biasa saja. Dinilai baik tidak membuat kita tinggi hati, nilai tidak baik pun tidak membuat kita sakit hati.
Insya Allah kalau hal ini bisa kita lakukan, kita insya Allah masuk orang-orang yang tangguh dalam menghadapi semua persoalan kehidupan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita semuanya untuk menjadi pribadi-pribadi yang tangguh itu, pribadi-pribadi yang selalu merasa kehadiran Allah dalam hidupnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allaha wa malaikatahu shalla 'ala nabiyyih kama qala Allah ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma izzil islam wal muslimin. Allahumma ansuril muslimin al mujahidin fi kulli zamani wa fi kulli makan. Allahumma ya Allah la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaytah wa la maridan illa shafaitah wa la 'aiban illa satartah wa la hajatan min hawaijid dini wad dunya wal akhirah illa qadaytaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah wa la dzikrullahi akbar.